Oke, next ya teman-teman. Sesuai dengan yang dilihat di layar teman-teman, bisakah kalian melihat perbedaan dua gambar tersebut? Ada yang bisa jawab nggak nih? Ayo teman-teman, ada yang bisa jawab tidak? Oke, yang satunya warna coklat, yang satunya warnanya jelek ya. Nah, bener banget sih, bener-bener. Nah, jadi dua gambar tersebut adalah contoh teknik shouting, memasak dengan teknik shouting yang salah dan benar. Nah, yang salah yang mana nih? Bener, yang salah yang kanan ya teman-teman. Nah, kenapa sih ayam yang dimasak kadang berair dan tidak berwarna kecoklatan padahal sudah lama dimasak? Ada yang bisa jawab? Bener banget ya, berarti karena suhu pennya yang tidak terlalu panas dan terlalu sering diaduk. Jadi bisa membuat teknik tersebut akan keliru dan menghambat proses browning itu sendiri ya teman-teman. Nah, yang kiri itu adalah contoh teknik salting, menggunakan teknik salting yang benar, yaitu ayamnya berwarna golden brown dan ayamnya tuh cantik gitu loh. Bener gak? Iya. Oke, jadi paham ya teman-teman perbedaan antara menggunakan teknik salting yang salah dan benar? Oke, paham ya semuanya? Oke, next. Oke, jadi saya akan menjelaskan apa itu teknik salting. Teknik salting adalah teknik memasak dengan cara menumis atau memanggang bahan makanan menggunakan sedikit minyak atau lemak pada wajan yang sangat panas dalam waktu yang relatif singkat. Jadi, kita itu memasaknya dengan waktu yang cepat, tapi dia menghasilkan ayamnya itu yang cantik, yang sudah golden brown dan tidak terlalu berair gitu loh teman-teman. Jadi juicy dalamnya, tapi luarnya itu sangat-sangat cantik gitu ya. Nah, teknik ini biasanya digunakan untuk memasak bahan seperti daging, ayam, seafood, dan sayuran agar matang dengan cepat tetapi tetap lembut dan tidak terlalu berair. Dan lebih pentingnya itu tampilannya cantik ya teman-teman. Jadi tidak gosong dan tidak berair. Dia tuh browning dan golden brown gitu. Tapi tetap juicy. Kalau sayuran dia tetap warnanya cantik, tapi saat dimakan itu kayak keras gitu loh. Jadi kayak masih renyah gitu ya teman-teman. Oke, ada yang ditanyakan mungkin teman-teman? Untuk teknik salting ini sendiri? Tidak. Oke, kita next ya. Nah, ini adalah sebuah pertanyaan nih. Bentar ya, bentar. Nah, tadi udah ya, dan sekarang ini adalah apa kita selanjutnya ke materi browning ya, teknik browning. Ada saya jelaskan sedikit ya teman-teman, apa itu browning. Jadi browning adalah proses perubahan warna makanan menjadi kecoklatan saat dimasak karena suhu panas. Proses ini biasanya terjadi ketika makanan digoreng, dipanggang, atau ditumis sehingga permukaannya menjadi coklat keemasan dan menghasilkan aroma serta rasa yang lebih sedap. Ya, jadi warnanya itu coklat cantik, terus aromanya smoky gitu ya teman-teman. Terus rasanya juga juicy, aduh enak banget ya pasti ya. Jadi ngiler nih. Oh, bahas-bahas makan gini tuh jadi ngiler, apalagi ini tuh dalam kondisi puasa siang-siang ya teman-teman. Aduh pasti lapar ya. Oke, next ya teman-teman. Saya ingin tanya nih ke teman-teman, menurut pendapat kalian nih, apa yang akan terjadi pada rasa dan tampilan jika proses browning tidak terjadi dengan baik? Ya, sudah dijelaskan tadi ya teman-teman. Pastinya sudah tahu lah ya, tadi sudah dijelaskan. Ada yang bisa jawab? Oke, Raka, apa Raka? Iya, bener banget. Jadi rasanya itu akan berair, gak enak banget. Apalagi pada daging ya, terutama daging itu teksturnya pasti dalamnya itu masih berair kayak mentah. Aduh, gak enak banget ya pasti ya. Kalau proses browning itu tidak terjadi dengan baik. Terus tampilan makanannya juga pucet dan tidak menarik ya pastinya. Dan juga mempengaruhi rasa dan tekstur itu juga pasti. Oke, pinter banget Raka. Oke, next ya. Jadi paham ya untuk browning ini sendiri? Oke. Nah, hari ini today kita akan belajar lebih mendalam nih tentang teknik dasar shooting, yaitu teknik menumis dengan sedikit minyak menggunakan api yang cukup panas, atau bisa juga itu yang panas banget ya teman-teman. Jadinya prosesnya itu berjalan dengan baik. Nah, setelah pembelajaran ini, saya harap kalian bisa memahami konsep teknik shooting dan browning dan nantinya mampu mempraktikkannya dengan baik saat kegiatan cooking ya teman-teman. Oke, paham ya? Untuk materi kita kali ini, untuk hari ini, paham ya? Oke, next. Nah, hari ini kita akan belajar tentang
yang sudah saya bilang tadi ya teman-teman. Jadi kita akan belajar tentang tentang memasak, tutorial memasak ayam mentega. Nah ini seru banget ya pasti, apalagi kalau kita prakteknya tuh langsung ya teman-teman. Sayang banget hari ini kita masih daring. Nah next kita akan praktek langsung untuk teknik ini. Nah pastinya lebih seru ya teman-teman. Oke, jadi yang pertama yang sudah kalian lihat, panaskan pan terlebih dahulu. Nah jadi pannya itu harus cukup panas ya teman-teman, agar prosesnya itu proses memasaknya itu berjalan dengan cepat ya. Oke, paham ya? Jadi apinya panas, pannya juga apinya tinggi, pannya juga dalam keadaan panas. Jadi itu bisa dilihat ya, seperti contohnya pannya tuh sampai kayak keluar asapnya tuh teman-teman. Iya, oke. Next ya. Nah, yang kedua, kalian bisa menambahkan sedikit lemak atau minyak mungkin agar pannya itu tidak terlalu lengket. Dan mungkin ya, apalagi kita hidup di Indonesia ya, rasanya kayak kurang gitu kalau nggak ada minyak gitu ya. Karena orang Indonesia itu cenderung mencintai akan goreng-gorengan. Oke, bener nggak teman-teman? Iya dong. Nah, yang cara kedua ini untuk memasaknya itu kita menggunakan mentega atau bisa minyak atau bisa juga olive oil nih. Kalau mau sehat, lebih sehat itu pakai olive oil itu. Nah, itu sedikit aja ya teman-teman. Mungkin kalau pakai olive oil bisa disemprot ya. Nah, oke. Ini kita memasukkan mentega, minyak atau olive oilnya itu ketika pannya itu dalam keadaan panas itu teman-teman. Jadi kita masukkan aja. Next ya, yang ketiga, kita bisa memasukkan potongan ayamnya ke dalam pan. Nah, baru kalau sudah apinya tinggi, pannya udah panas, memasukkan minyak. Nah, kita memasukkan potongan ayam. Sudah terlihat kan teman-teman? Letakkan ayam secara merata dan jangan terlalu penuh. Karena apa? Ada yang tahu? Bener banget, karena itu juga dapat mempengaruhi kualitas ayamnya saat proses browning atau proses salting ya. Jadi letak ayamnya tuh kayak dijeda gitu loh teman-teman, direnggangin. Jadi agar ayamnya itu matangnya secara cantik dan matangnya secara sempurna. Ya, oke next ya, paham kan? Nah, setelah itu biarkan ayamnya hingga terbentuk warna kecoklatan atau browning. Nah, tipsnya teman-teman jangan terlalu sering diaduk ya. Jangan terlalu sering diaduk karena apa? Itu juga akan mempengaruhi rasa dan tekstur dari si daging tersebut. Oke. Oke, teman-teman mungkin baliknya sisi atasnya 3 menit, sisi bawahnya juga sama seperti itu ya. Mungkin 50-50 gitu lah biar matangnya secara sempurna. Atau mungkin bisa 2 atau 5 menit ya, sesuai dengan keinginannya kalian gitu. Oke, next ya. Oke, berarti itu tadi adalah contoh memasak menggunakan teknik salting dan akhirnya menjadi tekstur masakan yang browning dan cantik ya. Oke, paham kan teman-teman semua? Paham. Oke, next ya. Jadi untuk pertanyaannya, kalian mungkin ada yang bisa jawab, nanti Ibu kasih nilai plus nih. Dari awal sampai akhir kan Ibu sudah menjelaskan, dan kalian sudah ada beberapa yang tahu dan menjawab. Nah, Ibu mau tanya, sebutkan 3 faktor utama yang menentukan keberhasilan teknik salting. Nah, ada yang bisa jawab gak nih? Ayo, Ibu tunggu ya. Ayo teman-teman, mungkin bisa secara berkelompok ya, atau diskusi dengan teman sebelahnya untuk mendiskusikan apa sih faktor utama yang menentukan keberhasilan teknik salting itu. Raka, ayo bisa jawab. Belum, oke Ibu tunggu ya. Ayo teman-teman yang lainnya bisa saling bantu. Gimana, dia bisa jawab? Raise hand ya teman-teman, boleh banget nih. Oke, Raisa raise hand nih, pinter banget nih, first time. Yang pertama ini. Oke, apa Raisa bisa bantu jawab? Bisa bantu Ibu untuk jawabnya? Mungkin teman-teman ada banyak yang belum tahu ya. Oh, baik, pinter banget Raisa. Bener-bener ya, sesuai yang dikatakan Raisa ya teman-teman. Jadi 3 faktor utama yang menentukan keberhasilan teknik salting adalah, Ibu sudah bilang ya dari tadi bahwa pan-nya itu harus secara suhu api yang tinggi dan pan-nya itu panas ya. Ya, itu. Yang kedua ada penggunaan minyak yang sedikit. Bener banget Raisa. Yang ketiga, apa tadi Raisa? Bener banget, jumlah bahan atau daging yang disusun di pan-nya itu tidak terlalu crowded atau tidak terlalu penuh. Jadinya kita bisa membolak-balikannya dan bisa karena kalau semakin penuh kan semakin mempengaruhi rasa dan tekstur dari dagingnya itu ya teman-teman.
Oke, pinter banget nih. Dari sini udah paham ya teman-teman? Apa tadi bisa diulangi lagi semua? Ayo bareng-bareng diulangi. Apa? Iya benar, yang pertama suhu pen, yang kedua penggunaan minyak atau lemak yang sedikit, yang ketiga iya tidak terlalu penuh dalam pennya. Oke, pinter banget. Ya, oke, next ya. Nah, selanjutnya nih, ayo ada yang bisa jawab gak? Ayo teman-teman. Tadi udah, ayo Farah tadi udah, ayo yang lainnya. Ayo diskusikan. Bisa diskusi di kolom chat loh teman-teman, nggak apa-apa. Ibu sangat welcome banget buat teman-teman yang suka diskusi kayak gitu. Jadi kalian itu berusaha untuk tahu gitu ya, berusaha untuk bisa. Bagas bisa jawab? Apa Bagas? Ayo jawab ayo. Tadi Farah udah, Raisa udah, Cinta udah. Ayo yang lainnya ayo. Jangan mau kalah dong. Ini ada poinnya loh. Kan lumayan untuk nambah nilai ya. Bagas apa? Oke, ya baik. Tetap ya teman-teman ya. Yang mengaruhi proses browning tetap adalah apa Bagas? Iya, benar. Jadi tetap seperti teknik salting, teknik apa? Seperti teknik salting ini, jadi ada suhu pen yang cukup panas, panas banget, itu bisa mempengaruhi teknik browning dan juga proses browning, dan juga ada permukaan bahan yang tidak basah ya tadi Bagas ya. Oke, pintar banget. Jadi bisa disebutkan semuanya. Yang pertama adalah suhu pen yang cukup panas. Yang kedua adalah permukaan tidak basah. Kenapa harus kering? Nah, jika bahan itu terlalu basah, maka dia akan mengandung banyak air. Maka kenapa? Jika masak daging itu kita lap-lap dengan tisu. Kenapa? Karena dia akan mempengaruhi proses browning itu sendiri. Jadi untuk proses browning sendiri itu kita lap-lap dulu atasnya daging itu biar gak terlalu berair. Nah, kalau sudah, dia baru dimasukkan ke dalam pan yang panas tadi. Oke, paham ya semuanya berarti ya? Oke, next. Nah, sudah di teks aja nih teman-teman. Jadi udah selesai ya teman-teman, tadi materinya tuh banyak, ada teknik salting dan teknik proses browning, dan juga tadi udah kita buat cara atau proses membuat memasak dengan menggunakan teknik salting tadi ya udah ya. Nah, terus kita kembali ke task. Oke. Jadi tugas kalian adalah mencari satu contoh video atau praktik memasak di rumah yang menggunakan teknik salting. Nah, kalian bebas bisa mencari di semua platform, semua media sosial, atau apapun itu. Nah, kemudian kalian bisa mengidentifikasi langkah-langkah teknik yang digunakan dan potensi kesalahan apa yang mungkin bisa terjadi. Nah, paham ya? Ya Kak, gimana? Iya kan ibu sudah bilang bebas bisa mencari video apapun dimanapun. Nah, tapi videonya tentang praktik memasak di rumah yang menggunakan teknik salting. Jangan lupa teknik salting. Nah, kemudian kalian bisa mengidentifikasi langkah-langkah teknik yang digunakan dan potensi kesalahan yang mungkin terjadi ya. Oke, paham ya teman-teman berarti ya? Mungkin ada bisa ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, ibu akan mengakhiri dan kita akan ke materi minggu depan atau materi selanjutnya. Oke, bisa ya semuanya ya? Oke, yaudah ya Ibu. Terima kasih atas partisipasinya telah mengikuti pembelajaran Ibu kali ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, selalu di Oke, teman-teman, sekiranya kalau sudah tidak ada yang ditanyakan dan kalian semua saya rasa itu cukup paham ya. Tadi udah banyak banget yang menjawab, udah banyak yang berpartisipasi, untuk banyak banget yang berusaha untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Saya terima kasih banyak sudah berpartisipasi dalam pembelajaran kita kali ini. Saya suka banget nih sama kelas ini karena excited banget ya untuk materi-materi yang Ibu bawakan. Suka banget Ibu. Nah, saya akhiri ya teman-teman. Mungkin minggu depan kita akan lanjut bertemu untuk materi selanjutnya. Terima kasih semuanya sudah mengikuti pelajaran Ibu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.